Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi khususnya bagi kita, umat percaya, pastikan bahwa kita tidak sedang memperingat kenaikan dari Isa Al-Masih, tetapi kita sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus, Tuhan kita, ke sorga. So teman-teman, saya harap kita clear sampai di sini. Dan kalau masih ada yang meyakini bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan Yesus kita, sama dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab, saya mohon paradigmanya dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa murabbi ruhina Muhammadin fa salatan tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan talaffuz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Langsung saja bisa kita lihat sendiri, bisa kita dengar sendiri. Di video tersebut ada seorang perempuan murtad yang bernama Noverina Solihin yang ngeyel mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa Al-Masih itu pribadi yang berbeda. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya Trinitas itu memang ajaran yang berada di dalam Alkitab Injil. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil yang sesuai dengan Al-Quran maka kita yakini. Akan tetapi ayat-ayat di dalam kitab Injil versi manapun, baik Gospel Yohanes, Gospel Matius, Gospel Lukas, Gospel Kerasulan, Wahyu, Korintus, Yesaya, dan lain sebagainya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran maka tidak boleh diyakini firman Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Al-Quran dan kitab Injil, Nabi Isa ataupun Yesus itu merupakan putra daripada Bunda Maryam. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa ataupun Yesus itu merupakan utusan yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel ataupun orang-orang Israel. Di sini jelas di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Dan sebagai utusan bagi orang-orang Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati thair, sesungguhnya aku membuatkan bagi kalian sesuatu yang terbuat dari tanah yang berbentuk seperti burung. Fa'anfukhu fihi fayakunu thayran biiznillah, maka kemudian aku meniupnya, kemudian ia menjadi burung.
wa ubarri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi Isa ataupun Yesus memang utusan yang diutus kepada kaum Israel dan memiliki mukjizat-mukjizat, dan mukjizat tersebut diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun Yesus. Kemudian di sini di dalam kitab Injil itu sendiri, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 yang berbunyi, "Hai orang-orang Israel, dengarlah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat-mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan pelantara Dia di tengah-tengah kamu." Jadi sudah jelas bahwasanya Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam itu merupakan pribadi satu seperti itu, merupakan pribadi satu, yaitu utusan kepada kaum Israel. Kemudian yang keempat, Yesus ataupun Nabi Isa itu diutus kepada kaum Israel untuk menyampaikan kebenaran firman-firman Allah, dan agar orang-orang Israel, umat Nabi Isa itu menyembah Allah. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab itu dijelaskan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Dan Isa al-Masih berkata, wahai kaum Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian juga di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 8 yang berbunyi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah, berbakti. Jadi jelas di dalam Al-Quran dan di dalam kitab Injil itu sendiri, Nabi Isa ataupun Yesus diutus kepada kaum Israel untuk menyampaikan kebenaran dan menyerukan kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Di sini dijelaskan juga di dalam Gospel Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kemudian perlu juga kita ketahui kebangkitan Yesus yang kedua kalinya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Injil. Di dalam Al-Quran, kebangkitan Yesus ataupun Nabi Isa yang kedua kalinya untuk memerangi Dajjal, kemudian untuk menyatakan bahwasanya dirinya tidak pernah mengaku Tuhan. Dan Nabi Isa memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Injil, di dalam
Gospel Matius pasal 7 ayat 22 yang berbunyi bahwa kedatangannya yang kedua ketika orang-orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Jadi pada hari kiamat ketika Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus didatangi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Kristen, maka Yesus tidak akan mengenal mereka. Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Mengapa Yesus berbicara seperti itu? Karena memang Yesus ataupun Isa alaihissalam tidak pernah mengaku Tuhan. Yang menuhankan Yesus itu yang pertama kali adalah Paulus. Bukti bahwasanya Paulus yang mengklaim dan menyatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan itu berada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Paulus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu merupakan perkataan Paulus. Jadi ajaran Kristen salib menyalib seperti ini, kemudian ada lambang salib, itu merupakan ajaran Paulus. Membaptis itu juga ajaran Paulus. Masa ada seorang pendeta yang membaptis seorang perempuan murtad itu sambil dipegang anunya itu? Bisa dilihat sendiri di video saya tentang perbedaan mu'alaf dan murtadin ketika pindah agama. Bisa dilihat di video yang saya upload kemarin. Itu ada pendeta yang nyeleneh dan nyeleweng ketika membaptis perempuan murtad. Lihat di video saya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perlu kita ketahui bahwasanya di beberapa gereja itu tertulis Gereja Al-Masih. Ini gambarnya. Akan tetapi Paulus, pendeta biarawati, itu berkata bahwasanya Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu pribadi yang berbeda. Mereka membohongi publik, membohongi orang-orang yang mengikuti ajaran Kristen. Mereka dibodoh-bodohi oleh si pendeta dan si biarawati itu. Mereka cuman menginginkan ini, uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah." Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Apa tujuan mereka? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan mereka untuk menjual ayat-ayat Allah yang berada di dalam kitab tersebut dengan harga murah. Mereka memperoleh ini di tahun 1977 ataupun 78 ataupun di bawah tahun tersebut. Itu dijelaskan mereka mendapatkan $15 lebih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya tanggapi dari perkataan murtadin Noverina Solihin yang nyeleneh dan nyeleweng serta melakukan pembenaran tanpa dalil. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ثم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ثم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الأبرار. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya juga agar channel kami semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.